Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesayangan jiwa yang saya hormati, para wakil talkin, keluarga besar, Manakiban Online Internasional Subuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas khidmat ilmiah merujuk kepada kitab Miftahus Sudur, Syekh Muhammad, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, Qaddasallahu sirrah. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya prinsip-prinsip Thariqah Qadiriyah. Al-Usul Al-Qadiriyah Khamsatun. Prinsip-prinsip Thariqah Qadiriyah itu ada 5. Prinsip itu artinya dasar. Prinsip itu artinya asas, landasan berpikir, bertindak, dan beramaliyah. Atau juga bisa diartikan prinsip adalah pegangan utama dari kita semua, untuk kita semua sebagai murid dari seorang guru, yaitu Thariqah Qadiriyah. Yang pertama disebutkan bahwa ada 5 ya. Yang pertama adalah al-usul al-qadiriyah, ulul himmah. Ulul himmah itu artinya cita-citanya tinggi. Di dalam thariqah qadiriyah, kita diajarkan untuk bercita-cita tinggi. Jadi, orang-orang yang mengatakan bahwa kita berthariqah ini hanya biasa-biasa saja, seolah-olah meninggalkan dunia, seolah-olah tidak punya himmah, seolah-olah hanya dilihat sebelah mata karena tidak punya punya keinginan, cita-cita, tidak punya hasrat baik. Nah, maka di sini prinsip daripada Thariqah Qadiriyah yang pertama adalah bercita-cita tinggi. Bercita-cita tinggi ya tentu tidak hanya akhirat, tetapi dunia. Kita menguasai dunia. Jadi kita ini menggenggam dunia, kata Sayyidina Ali. Kita mesti menggenggam dunia. Hati kita ini, dunia ini tidak ada di hati kita. Dunia ini jangan masuk di hati kita, tapi mesti dalam genggaman tangan kita. Nah, ini artinya bercita-cita tinggi. Ya, kita sudah dicontohkan, jangan jauh-jauh. Contohnya adalah Syekh Mursyid. Cita-citanya tinggi. Secara fisik membangun peradaban. Abah walaupun tinggal di daerah, di desa, jauh dari sana sini, transportasi tidak mudah, tapi bercita-cita tinggi, bangunlah sekolah. Tidak hanya SD, tidak hanya TK, bangun SMP, lanjut SMA, perguruan tinggi. Ini adalah cita-cita tinggi. Tidak mungkin tinggal di gunung jauh dari mana-mana, apalagi sekitar situ banyak universitas. Kalau tidak punya cita-cita tinggi, Abah tidak membangun peradaban perguruan tinggi, tidak membangun lembaga-lembaga pendidikan. Cita-cita tinggi beliau juga apa? Banyak ya, dari ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dalam amalia, cita-cita tinggi tidak hanya manakiban itu di madrasahnya, atau yang dulu orang kenal manakib itu hanya di musola, di masjid, begitu. Masjid-masjid kampung. Cita-cita tinggi luar biasa. Beliau ingin manakib di mana-mana. Manakib dari masjid ke masjid agung. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau manakib diselenggarakan di masjid kita sendiri, di madrasah kita sendiri biasa. Di tempat rumah kita sendiri biasa. Tapi manakib di tempat di mana itu bukan komunitas Toriko. Diadakan manakib-manakib besar. Manakib-manakib di masjid-masjid besar. Ini luar biasa. Cita-cita beliau manakib dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Bagaimana perjalanan Syekh Mursyid Aba Awas ketika di Jakarta sekian tahun, transit di rumah bunda kita semua, Bunda Moy, Bunda Haya, beliau manakib dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kantor ke kantor yang lain.
Orang biasanya kalau manakiban melakukan perilaku sufi cukup di daerah, di kampung, di markas-markas sufi, di zawiyah-zawiyah sufi. Tetapi Abah ke Jakarta sekian puluh tahun, mengembangkan tempat kholwat, mengembangkan yang konon riadoh-riadoh itu harus menjauhi dunia, tapi mendekati dunia, kota metropolis. Ini kan cita-cita tinggi. Bagaimana membawa suasana sufi, bagaimana membawa konsep-konsep tasawuf, toriko di tempat-tempat ramai. Nah, artinya bercita-cita tinggi ke masjid-masjid negara, kemudian ke tempat-tempat proklamasi ya, di Aceh, di garis perbatasan. Ini luar biasa. Langsung ke luar negeri, ke beberapa tempat titik, di stadion dan sebagainya. Ini adalah cita-cita tinggi. Jadi ibadah saja kalau kita tidak punya cita-cita tinggi ya sekedar saja. Ah, ibadah cukup di rumah, membedakan ini dunia, ini akhirat seolah-olah. Tetapi Abah di situ betul-betul membuat sesuatu yang baru. Makanya mujadid belum ada saya mendengar sampai hari ini ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman uh, Ikhwan Akhwat. Saya baru mendengar, baru melihat, mengamati manakiban yang dilakukan pengarsa Abah tidak pada biasanya orang-orang Toriko. Di gedung-gedung negara, di masjid-masjid negara, di beberapa perbatasan, di Eropa dan sebagainya. Belum ada manakib yang seperti ini. Di stadion lah, di mana lah. Nah, ini kan sesuatu mujadid, pembaharu. Pembaharu amalia. Pembaharu itu bukan orang yang membawa ajaran baru. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita mengatakan bahwa Abah membuat ajaran baru, torikoh baru, ditambah-tambahin torikoh qadiriyahnya, Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Abah Anom, ditambah-tambah dari Abah Sepuh. Orang mengatakan seperti itu tidak suka, dia tidak mengerti. Dia mengatakan seolah-olah Abah merubah-rubah ajaran, merubah-rubah zikir. Padahal ini adalah strategi mujadid, pembaharu. Pembaharu itu bukan berarti merubah ajaran. Intinya tetap dari sejak Rasulullah SAW. Zikirnya la ilaha illallah. Nama yang ditanamkan dalam kalbunya, zikir khafi adalah Allah. Tetapi kemasannya, packagingnya, strategi dakwanya, inilah seorang mujadid pada zamannya. Nggak mungkin pola-pola dakwah zaman Abah Sepuh diterapkan pada era sekarang. Mungkin masih ada yang relevan, terutama dalam hal amalia, riado. Tetapi strategi dakwah di era sekarang tidak mungkin kita diam-diam, nyumput, begitu ya. Khalwat itu harus di tempat yang seperti Abah Sepuh, harus jalan kaki ke ziarah Wali Songo. Kan masa Abah Sepuh ziarah itu jalan kaki. Masa Abah Anom juga beberapa ini masih ada gitu ya. Jalan kaki dari Serialaya ke Cirebon sampai ke Wali Songo, jalan kaki gitu. Di era sekarang ya sudah dengan kendaraan dan lain sebagainya. Artinya ini butuh seorang mujadid pembaharu. Maka Abah Abah Anom seorang mujadid setelah Abah Sepuh dan Abah Aus mujadid setelah Abah Anom. Di era Abah Sepuh saja itu mujadid. Kenapa? Karena masa Syetolha itu lebih sangat tradisional pengembangan-pengembangan Torikoh Qadiriah Syabandiyah Madsuriyalaya. Nah, maka diakui sejak masa Abah Sepuh, masa Abah Anom terutama, di akhir-akhir bagaimana Indonesia mengakui, PBB mengakui bahwa Thoriko Qadiriyah Syabandiyah ini diterima semua kalangan dan pengikutnya sangat banyak. Ada satu penelitian mengatakan kenapa TQN ini sangat banyak pengikutnya. Ternyata salah satu indikatornya adalah karena Thoriko Qadiriyah Syabandiyah ini kenapa diterima oleh semua orang? Karena mengalami satu pembaharuan yang bisa diterima dalam kondisi apapun orang bertorikoh. Orang bertorikoh nggak mesti harus pakai gamis, pakai jubah. Dia mungkin berdasi. Tidak mesti pakai kopiah, peci. Mungkin dia tidak berkopiah, berpeci. Dan lain sebagainya. Diterima semua kalangan. Yang bekerja tetap bekerja. Yang berkuasa tetap berkuasa. Yang berbisnis tetap berbisnis. Yang bersosial
dengan organisasi tentang bersosial. Tetapi torikoh di dalamnya itu masuk. Nah, jadi itu yang menjadi keterbukaan dan orang suka dengan torikoh Qawaidin Syabandiyah. Belum lagi fleksibilitas dalam amalia. Masa dulu Abah Sepuh orang riadoh sampai berhari-hari, orang bermujahadah berhari-hari, kholwat berhari-hari, berbulan-bulan. Disempurnakan oleh Abah Anom. Dikasih waktu 40 hari, 15 hari, 7 hari. Sangat fleksibel. Di masa Abah Anom lebih sangat fleksibel riadoh kita. Artinya di situ kita manakib di mana-mana, tidak mesti tempat. Di mana kita manakib, disitulah raudhah. Ini artinya apa? Artinya strategi dakwah seorang mujaddid kepada kita semua untuk apa? Di eranya mempermudah kita bertorikoh. Nah inilah Bapak Ibu ikhwan akhwat, prinsip yang pertama bercita-cita tinggi, yaitu himmatul aliyah. Nah jadi himmatul aliyah atau ulul himmah itu adalah bercita-cita tinggi. Nah maka kita sebagai muridnya mesti betul-betul termasuk saya, kita ditegur oleh Abah gitu. Kalau kita hanya biasa saja, maka bercita-cita tinggi. Maka luar biasa ini. Masalah ziarah saja, itu bercita-cita tinggi kalau saya melihat. Dulu orang ziarah hanya ke Suryalaya. Berkembang-berkembang ziarah Wali Songo. Berkembang-berkembang ziarah ke Bali. Berkembang lagi sampai ke Lombok. Berkembang lagi ke Sumatera. Sekarang berkembang lagi sampai ke 3 negara. Ini luar biasa. Artinya apa? Ini karena murid-murid Abah ini himmatul aliyah. Ulul himmah. Bercita-cita tinggi. Ziarah tidak hanya di tempat-tempat yang biasa. Ada inovasi. Ada satu uh, peningkatan, ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan, kita mengunjungi tempat-tempat suci, kita mengunjungi tempat-tempat waliullah gitu ya, di mana di situ roh-roh suci ada dan kita bersilaturah kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang ingin ditingkatkan taraf hidup kita, taraf spiritual kita, taraf amalia kita untuk kita bisa ulul himmah, bercita-cita tinggi. Nah, maka alhamdulillah ini, Masya Allah, Allah berikan satu keinginan. Karena kata Abah, orang kalau nggak punya keinginan itu mahal. Jadi, kalau nggak punya keinginan, sudah mati, kata Abah. Kahayang. Kita ini mesti punya kahayang, katanya, kalau nggak salah kalimatnya. Kita ini mesti punya keinginan. Walaupun keinginan itu ada sedikitnya hasrat hawa nafsu. Tetapi prinsip-prinsip ini dibersihkan dengan zikir inilah, maka kita tahu mana keinginan yang produktif, mana keinginan yang bermanfaat, mana keinginan yang tidak manfaat. Ini diseleksi dengan zikir kita ini. Kita bisa membedakan mana ulul himmah, mana hawa nafsu. Kalau ulul himmah, sesuai kebutuhan. Contoh kita, perut kita hanya butuh makan. Beda makan yang kita mencari makan hawa nafsu, mencari makan yang memang kebutuhan. Ah ternyata butuhnya 1 piring, maka dicarilah 1 piring dan lauknya. Itu kebutuhan. Tapi kalau hawa nafsu, maka yang dicari adalah berpiring-piring. Nah itu bedanya. Atau kepentingan dakwah. Kalau himmatul ulul himmah, ya kita manakib, kita betul-betul fokus meningkatkan spiritual kita, berdakwah, bersyiar. Tapi kalau hawa nafsu, kita ingin dilihat paling hebat ketika melaksanakan manakib. Nah itu, kita sudah sering bahas tentang bedanya di situ, ulul himmah dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu ikhwan akhwat, itu yang pertama, bercita-cita tinggi. Yang kedua, asas atau prinsip thoriqah qadiriyah. Yang kedua adalah apa? Yaitu hifdzul hurmah, menjaga kehormatan. Nah, kita sudah banyak bahas di bulan kemarin bagaimana kita menjaga kehormatan guru, kehormatan ajaran, kehormatan sesama ikhwan. Ini mesti kita jaga betul. Karena ketika kita menjaga kehormatan sesama ikhwan, ketika kita menjaga kehormatan ajaran Torikoh ini, ketika kita menjaga kehormatan guru, hakikatnya menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita penting menjaga kehormatan sesama kita. Kehormatan dalam arti kita betul-betul jaga kebaikannya, kehormatannya, jangan sampai kita rendahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai asas daripada Thoriqah Qadiriyah adalah husnul khidmah,
service excellent, melayani dengan baik, khidmat. Nah, kita diajarkan betul belajar bagaimana khidmat kepada agama, negara, khidmat kepada guru terutama, khidmat dalam amaliyah. Khidmat itu banyak. Abah pernah mengatakan khidmat itu ada 3. Khidmat dengan otak, khidmat dengan tak-tak, khidmat dengan pesak, kata Abah. Khidmat dengan otak berarti pengetahuan, solusi. Sesama ikhwan jangan membuat perkeruh. Ada orang ikhwan curhat kepada kita sesama ikhwan, malah dipersulit, malah dipersusah. Tapi kita menjadi problem solver harusnya. Sebagai orang yang bisa memutuskan, memberikan solusi kepada sesama ikhwan. Ini artinya kita khidmat gitu, otak gitu, dengan pikiran. Jangan membuat kita kepada orang lain makin sulit dengan persoalannya, tapi sebaliknya makin mudah. Ya kita lihat kalau datang ke Abah semuanya semakin mudah begitu ya. Nah jadi jangan sampai kita berpolitik emosi, membuat emosi orang yang datang kepada kita menjadi kesal, tambah marah, tambah cemburu, tanpa iri dan dengki. Tapi kita betul-betul berikan solusi. Nah ini namanya khidmat otak. Atau mungkin dengan tausiah, dengan ceramah, dengan apapun. Tidak mesti harus khidmat ilmiah. Dengan mengajar, dengan diskusi sebelum manakib. Kan saya senang betul ketika di Sinarasa, 1 hari sebelum manakib, ikhwan-ikhwat membentuk halako-halako di masjid, di pojok-pojok warung kopi. Mereka diskusi, mereka saling berbagi, mereka saling bercerita, bertukar pengalaman-pengalaman spiritualnya menjadi motivasi, inspirasi. Ini luar biasa gitu ya. Dalam rangka kita khidmat dengan pikiran kita. Apalagi kita khidmat dengan pikiran kita, memberikan solusi-solusi amalia, solusi-solusi tempat manakib, solusi-solusi persoalan-persoalan sinar rasa, persoalan-persoalan keikhwanan. Masya Allah, ini khidmat yang luar biasa. Apalagi memberikan ide-ide pikirannya kepada Syekh Mursyid dalam program-program beliau. Ini khidmat yang luar biasa. Khidmat yang kedua kata Bapak dengan tak-tak tenaga. Pikiran tidak bisa, ilmu tidak punya, ya sudah dengan tenaga gitu ya. Angkat ini, angkat itu, maka banyak sekali orang yang khidmat ke sinar rasa dengan cara menyapu masjid, membersihkan toilet gitu ya. Ada yang mengangkat kursi dan sebagainya. Sama juga ketika kita manakib misalkan di rumah kita, atau di rumah tetangga kita, atau di madrasah yang ada di tempat kita. Ah, saya tidak punya khidmat pikiran, saya hanya punya tenaga. Saya persiapkan datang lebih awal, saya persiapkan karpetnya, saya bantu mana ibu, saya angkat podiumnya, saya nyalakan mic-nya, saya bersihkan, saya lap kacanya, saya rapikan sendal-sendalnya. Ini khidmat secara tak-tak tenaga gitu ya. Jadi banyak cara khidmat. Yang terakhir, ini khidmat yang luar biasa. Yaitu apa? Harta gitu. Kita siapkan tempat manakib. Ah, saya mah hanya kendaraan punya. Yuk kita siapa yang ikut manakib? Yuk ikut mobil kita, kendaraan kita nih, motor kita. Ini juga sama khidmat. Yang punya uang, saya mau manakib. Saya kasih buat konsumsinya, saya kasih buat ustadznya, saya kasih buat petugas-petugas manakibnya. Datang kepada Abah, saya bantu, saya punya uang sedikit, ikut ikut sodako sananya kepada Baitul Malnya untuk kebersihannya, untuk masjidnya, atau ada yang tukang nyapu-nyapu kita kasih dan lain sebagainya. Itu pesak. Pesak itu artinya harta. Harta salah satunya adalah uang. Nah, karena manakib juga kata Abah apa? Ya tidak ada manakib kalau seandainya tidak ada uang. Walaupun memang manakib itu tidak harus seperti itu kata Abah, tetapi minimal wajib milu dahar. Nah, maka Abah mendoakan kepada kita semua kita menjadi kaya raya. Nah, itu kita aminkan di hati kita. Itu doa Abah bukan doa saya. Abah selalu mendoakan semoga kita semua kaya raya agar bisa manaki, bisa datang ke tempat-tempat sunnah-sunnah mursyid, bisa ikut ziarah, bisa ikut program-program kesina rasa. Itu kan juga butuh dana. Maka Abah mendoakan kita semua amin kaya raya, kita aminkan. Baik Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah yang ketiga. Melayani dengan baik atau service excellent, husnul khidmah. Yang keempat adalah apa?
nufudul azmah, melaksanakan keputusan, tekad, azmah, azam. Kita sudah berazam, kita sudah berbaiat, kita sudah membuat satu keputusan. Kita betul-betul bahwa secara spiritual saya mengambil guru, Syekh Mursyid Aba Awas. Dalam torikoh ini, kalau ditanya, siapa guru torikohmu? Aba Awas. Siapa guru spiritualmu? Aba Awas. Siapa guru tasawufmu? Aba Awas. Anda, kita sudah mengambil keputusan. Maka kalau sudah keputusan dibuat, tugas kita selanjutnya adalah apa? Laksanakan. Gitu. Laksanakan. Perintah apapun laksanakan. Siap. Gitu. Jadi saya punya kawan di ziarah kemarin namanya Pak Garin, seorang polisi. Beliau hal-hal yang tidak baik itu langsung ketika keluar maklumat, keluar perintah, laksanakan. Karena memang terbiasa laksanakan. Kata Abah, kamu harus begini, laksanakan. Kamu tidak boleh begini. Walaupun bertahun-tahun dia lakukan, siap saya tinggalkan, laksanakan. Itu namanya nufudul azmah. Ikhwan akhwat, yang kelima adalah ta'zimun ni'mah, mengagungkan nikmat. Kata Abah, kata Thariqah Qadiriyah, prinsip-prinsip yang terakhir adalah mengagungkan nikmat. Abah selalu mengatakan bahwa perjalanan kita hari ini adalah perjalanan syukur nikmat. Syukur nikmat. Syukur nikmat itu bukan sombong amat, kan beda. Orang bilang, wah kamu sombong amat. Manakib di mana-mana dengan pakaian-pakaian yang seperti itu, pakaian yang bagus, rapi, bersih, gagah-gagahan, amalia. Sombong amat, bukan sombong amat, tapi syukur nikmat. Nah, takzimu nikmah. Kenapa? Ya karena kita sudah punya guru, kita sudah punya zikir, kita sudah dijamin guru sebagai orang-orang yang telah mendapat ridho Allah. Tempat-tempat di mana kita manakib itu adalah raudhah, di mana raudhah itu adalah tempat di mana yang dicintai Rasulullah. Ini jaminan Syekh Mursyid. Kita semua sudah para al-hajj, al-hujaj, haji-haji yang diterima. Kita selalu menjalankan Lailatul Qadar, kita selalu mendapatkan Idul Fitri. Ini adalah syukur nikmat. Nah, maka tugas kita ta'zimun nikmah dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Dan bukti syukur nikmat kita seperti Kanjeng Nabi, salat setiap malam. Ditanya sama istrinya, wahai Nabi, kenapa engkau sholat begitu lama? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah? Kata Rasulullah, tidakkah saya boleh bersyukur kepada Allah dengan cara-cara banyak? Sama kita juga, zikir kita banyak, sholat kita banyak, istiqomah kita, manakib kita terus. Bukan berarti kita minta diampuni dosa kita, tapi bentuk daripada kita ingin bersyukur kepada Allah. Maka kenapa kamu banyak zikir? Kenapa kamu banyak sholat? Kenapa banyak manakib? Sebagai bentuk saya berterima kasih, bersyukur. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada guru. Itulah maka Abah mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, pagi hari ini kita belajar dari Abah Anom kitabnya, yaitu prinsip-prinsip Thariqah Qadiriyah. Ada 5. 1. Bercita-cita tinggi. 2. Menjaga kehormatan. 3. Melayani dengan baik. 4. Melaksanakan sebuah keputusan yang sudah kita buat. Yang kelima, mengagungkan nikmat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Mohon maaf, semoga kita semua, insya Allah, kita semua berkah segalanya, semuanya selamanya untuk anak cucu kita, keluarga kita sehat lahir dan batin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.